Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Guna mengurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan pelatihan keterampilan kepada warga setempat. Setelah berjalan selama beberapa waktu, pelatihan ini akhirnya secara resmi ditutup. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Timur Utari Ambarwati menutup secara resmi pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Dinas Balai Latihan Kerja setempat. Sebelumnya sebanyak 112 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan mengikuti pelatihan ini dalam rentang waktu antara 18 hingga 30 hari. Terdapat 7 jenis keterampilan yang diberikan pelatihan, yaitu menjahit, operator komputer, bakery atau tata boga, teknisi telepon seluler, teknisi perawatan AC atau pendingin ruangan, servis sepeda motor, serta las. Utari mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada para peserta. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta akan lebih mudah mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah setempat. Yang pertama tentu saja mengurangi angka pengangguran, karena Dinas Tenaga Kerja sebenarnya diharapkan berpartisipasi dalam menekan angka pengangguran terbuka, ya. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga didukung oleh OPD-OPD lain yang berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, mereka hendaknya bisa menjadi pionir, contoh di masyarakat bahwa dengan diberi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di BLK itu ternyata bisa lebih pede untuk membuka usaha sendiri. Sangat bermanfaat, Pak. Manfaatnya seperti apa itu, Pak? Ya, tentang keterampilan tadi, seperti kemampuan menganalisa kerusakan impor, seperti eksekusi, seperti IC. Dulunya saya tidak bisa, jadi sekarang tahulah. Ini bisa digunakan untuk mata pencarian atau gimana, Pak? Iya, memang pekerjaan saya sebagai teknisi HP. Berdasarkan data UPTD Balai Latihan Kerja setempat, lebih dari 50% alumni pelatihan terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Pelatihan ini terbilang efektif untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat pembahasan kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK. Dalam rapat tersebut diusulkan jika kenaikan UMK Kota Waringin Timur untuk tahun 2023 adalah sebesar 8% atau Rp251.000. Rapat pembahasan kenaikan UMK Kota Waringin Timur dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten, terdiri dari pemerintah daerah, serikat pekerja, serta pengusaha. Sebagian besar peserta rapat menyepakati usulan kenaikan UMK Kota Waringin Timur adalah 8% atau Rp251.000, sehingga UMK Kota Waringin Timur naik menjadi Rp3.265.000. Selanjutnya, usulan akan disampaikan ke Bupati Kota Waringin Timur untuk diajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo setempat menolak usulan itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Waringin Timur, Muhammad Fuad Sidik mengatakan, usulan kenaikan UMK berdasarkan instruksi pemerintah pusat, menggunakan Permen Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022. Di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi acuan. Sedangkan APindo bersikeras menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, di mana usulan kenaikan hanya memilih antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi untuk dijadikan acuan. Semua yang hadir tadi menyatakan menggunakan Permen 18. Yang terakhir adalah hanya APindo, karena dia ada perintah dari pusat untuk tidak melakukan kegiatan ini,
sehingga mereka absen. Tapi di dalam permasalahannya mana yang terbanyak kita bawa itu. Kami sebenarnya kemarin pada tanggal 23 mau melakukan kegiatan itu, tetapi ada rapat lagi yang menyatakan dari pusat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Kemenaker, sehingga ada formula baru. Formula inilah yang dipakai oleh yang seluruh Indonesia. Nah, hal yang lain lagi adalah Apindo ada dari pusat untuk tetap menggunakan PP 36. Tidak jadi masalah kita, hal-hal yang biasa ini. Hal biasa, yang mana yang terbanyak, itulah yang kita pegang. Terkait penolakan tersebut, pihak Apindo tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Meski adanya penolakan, namun Dewan Pengupahan setempat akan tetap mengajukan usulan untuk disampaikan ke pemerintah provinsi, sehingga upah minimum kabupaten bisa ditetapkan pada tanggal 7 Desember mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara puncak peringatan HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional ke-28. Pada momen ini, pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan menjadi harapan besar bagi para guru. Upacara HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional ke-28 tahun 2022 di Kota Waringin Timur diawali dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan ratusan guru. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur pada Sabtu 3 Desember pagi. Tari kolosal ini bertema Nusantara, merupakan persembahan para guru dalam memperingati momen spesial bagi profesi tenaga pendidik. Diiringi lagu-lagu daerah, tarian tradisional yang dikreasikan dengan tarian pelajar Pancasila ini membuat peringatan HUT PGRI dan HGN di pagi yang cerah itu berlangsung meriah. Sementara upacara HUT PGRI dan HGN dengan mengibarkan bendera merah putih tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati. Upacara berlangsung dengan hikmat dan lancar. Ketua PGRI Kota Waringin Timur Suparmadi mengatakan, peringatan HUT PGRI dan HGN sebagai momen bersama meningkatkan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan bermutu akan terus diberikan dan ditingkatkan demi terciptanya generasi unggul dan berkualitas. Di mana momen ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, dalam rangka untuk bagaimana kita mempersatukan guru-guru kita, dalam rangka untuk membangun komunikasi yang baik, dalam rangka untuk menuju sebuah harapan, itu bagaimana agar kualitas pendidikan kita terus ditingkatkan. Nah, jadi dengan adanya ini paling tidak kita ingin berbuat yang terbaik kepada bangsa negara khususnya Kota Timur, itu dalam rangka bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan, dalam rangka untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita terbina, terkelola, yang nantinya pada suatu saat kita akan yakin bahwa SDM kita akan kita lahirkan yang punya kualitas, punya mutu, punya akhlak, yang nantinya pada saat juga akan sebagai generasi penerus yang itu melanjutkan estafet pembangunan dan juga kepemimpinan kita ke depan. Meski begitu, para guru juga mengharapkan adanya pemerataan pendidikan terutama di wilayah-wilayah pelosok yang masih minim fasilitas dan tenaga pendidik, termasuk pula adanya peningkatan kesejahteraan para guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Harapannya semoga saja pendidikan nanti semakin berkembang terutama di Indonesia dan pendidikan terutama yang di pelosok lebih diperhatikan lagi. Karena perbedaan itu kan belum lagi fasilitas kayak transportasi dan lain-lain, dan pemilihan gurunya juga biasanya untuk seperti P3K, maaf ini langsung itu. Nah, itu biasanya pemilihan di pelosok itu lebih kalau memilih itu nggak memilih yang di situ gitu Pak. Jadi pemerataan pendidikan kan pasti berbeda antara yang di pelosok sama yang di kota. Pak, kalau bicara terkait kesejahteraan sendiri guru sudah cukup Pak atau masih perlu ditingkatkan? Nah, itu juga salah satunya, terutama kalau saya sekolah swasta ya, jadi perbedaan kesenjangan antara itu beda pastinya. Antara yang swasta sama yang negeri juga beda. Yang negeri pun juga saya dengar-dengar juga berbeda, Mas. Sesuai tema yang diusung dalam peringatan HUT PGRI dan HGN tahun 2022, yakni serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar, diharapkan dapat mendorong semangat guru dalam berinovasi dan berkolaborasi dalam mendayagunakan teknologi untuk pembelajaran.
Masud Badarudin, Hayat TV. Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Kota Waringin Timur mengingatkan agar sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi skala prioritas pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2023. Juru bicara Praksivan Kota Waringin Timur Ardiansah menegaskan 3 sektor prioritas yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus diutamakan pada RAPBD 2023. Pasalnya untuk ketiga sektor tersebut seperti perbaikan jalan, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan dinilai masih kurang perhatian oleh pemerintah daerah. Selasa 22 November 2022. Ardiansah juga menyampaikan program yang masih belum selesai di tahun anggaran 2022 agar diselesaikan di 2023, seperti melanjutkan kegiatan peningkatan jalan Jaksa Agung Suprapto, kemudian melanjutkan peningkatan jalan Walter Konrad di Kecamatan Baamang, serta perbaikan jalan Ki Hajar Dewantara yang merupakan lintas jalan di zona pendidikan. Semua program prioritas pada 3 sektor tersebut adalah program yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kotim. Untuk itu, agar masyarakat bersama-sama mengawal anggaran di 2023 yang merupakan aktualisasi kebijakan anggaran yang bernuansa konsolidatif yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kotim, tegas Ardiansah. Normansyah, Hayat TV. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Timur, Rudianur, menegaskan pengembangan sektor pertanian perlu upaya dan keseriusan pemerintah pusat. Salah satu kendala adalah masalah hak guna usaha atau HGU yang seharusnya bisa segera diselesaikan pemerintah pusat. Menurut Rudianur, kondisi saat ini adalah lahan yang bisa digarap berada di dalam HGU perusahaan. Selain itu, lahan di luar HGU masuk kawasan hutan seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, petani akan sulit bercocok tanam manakala kawasan pertanian mereka berbenturan dengan persoalan tersebut di atas. Untuk itu, politisi Partai Golkar ini berharap kepada Menteri Pertanian untuk membantu petani khususnya di Kotim mengatasi persoalan pertanian. Rudianur menegaskan, sangat gampang kalau Menteri Pertanian itu serius membantu petani. Namun kalau cuma datang ke Kalteng sekadar mendorong pengembangan sektor pertanian tanpa ada upaya nyata akan sia-sia. Demikian pula dengan urusan pertanian, jika pemerintah pusat serius, maka tidak akan sulit pula mengembangkannya. Seperti lahan di kawasan HGU bisa mereka keluarkan dan kawasan hutan bisa mereka pinjam pakai atau lepaskan. Oleh karena itu, jika tanpa tindakan nyata, maka mustahil sektor pertanian itu secara merata bisa dikembangkan di daerah ini. Pungkas Rudianur. Normansyah, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Rambat, menyatakan bangga dengan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-115 di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat pada Jumat 12 November 2022. Program TMMD ini sangat membantu daerah terisolasi apalagi dengan infrastruktur yang masih terbatas seperti di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, tegas Rambat. Untuk itu DPRD Kotim sangat berterima kasih karena TMMD ke-109 ini sangat membantu pembangunan di desa terpencil melalui berbagai sarana fisik dan non-fisik yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat setempat. Politisi Partai PKB ini menilai kegiatan TMMD bukan sekedar kegiatan pembangunan dengan target fisik dan non-fisik, tetapi juga membawa dampak positif lainnya, yaitu menggelorakan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. TMMD menjadi formulasi yang tepat untuk menggalang semangat gotong royong sekaligus membangun desa. Untuk itu DPRD Kotim menilai TMMD ke-115 telah dilaksanakan dengan baik dan sukses. Wakil rakyat dari Dapil 2 Baamang Seranau ini berharap kehadiran prajurit TNI dapat membantu agar kehidupan masyarakat khususnya di lokasi TMMD bisa terus meningkat. Ini juga agar kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kokoh. Normansyah, Hayat TV. Sebuah perusahaan di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang
mampu membangun secara mandiri jalan sepanjang 5 km dengan menelan anggaran sebesar 24 miliar rupiah. Guna melihat langsung progres pembangunan jalan yang dibuat secara mandiri dan tanpa konsorsium ini, Wakil Ketua Komisi 3 Dadang Siswanto meninjau proses pengerjaan badan jalan yang dilakukan oleh PT SJIM di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kamis 17 November 2022. Tentunya wakil rakyat dari daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Baamang dan Serano ini sangat mengapresiasi perusahaan tersebut yang telah mengucurkan dana sebanyak 24 miliar rupiah melalui peningkatan jalan berupa rigid beton sepanjang 5 km di wilayah itu. Dadang menyatakan sikap perusahaan yang seperti inilah yang diharapkan dan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Dia juga menyebutkan bahwa perusahaan setempat sudah menempati janji pembangunan jalan dan murni 100% dari anggaran perusahaan tanpa melibatkan dana pemerintah daerah. Ruas jalan poros Tanah Mas sebenarnya merupakan jalan milik pemerintah daerah yang turut dimanfaatkan perusahaan. Semoga dengan upaya ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan lebih mudahnya akses jalan menuju kota. Pungkas Dadang Siswanto. Normansa, Hayat TV. Berdasarkan hasil rapat kompilasi struktur anggaran dalam RAPBD tahun 2023, secara garis besar hanya untuk belanja rutin SOPD masing-masing dan hanya terjadi di pergeseran anggaran. Jika ada program baru, hanya untuk memenuhi kegiatan yang sifatnya sangat prioritas dan urgent. Penegasan tersebut disampaikan juru bicara seluruh fraksi Rizkon Pabiansah saat menyampaikan laporan hasil rapat kompilasi tentang RAPBD murni tahun anggaran 2023. Pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun 2022, Selasa 22 November 2022. Rizkon menjelaskan hasil dari rapat kompilasi ini setelah melalui pembahasan yang mendalam sesuai dengan agenda jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022. Di masa itu eksekutif dan legislatif membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dalam rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya masing-masing serta dilanjutkan rapat kompilasi gabungan komisi 1, 2, 3, dan 4. Pembahasan dengan tim anggaran eksekutif ini, ungkap Rizkon, untuk mengetahui lebih lanjut rencana program kegiatan yang tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Tentunya melalui RAPBD 2023 tersebut diharapkan menyentuh kepada kepentingan masyarakat dengan berpegang kepada asas manfaat dan berkeadilan sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Fraksi PDI Perjuangan menilai penyusunan Ranperda APBD murni tahun anggaran 2023 telah mengacu kepada Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Waringin Timur Faisal Damarsing pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Selasa 22 November 2022. Selain itu, kata Faisal, penyusunan RAPBD murni tahun anggaran 2023 juga berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa sudah adanya penganggaran yang memadai guna pertumbuhan pada sektor ekonomi masyarakat, penguatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Untuk itu diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial yang adil dan merata di setiap wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dapat tercapai. Demikian pula pada pembangunan infrastruktur wilayah telah mendapat anggaran yang memadai dalam rangka mencapai keadilan sosial serta pembukaan aksesibilitas ekonomi perdesaan. Selain itu pula pada persoalan dasar layanan publik yang menjadi kewajiban Pemda yaitu pendidikan dan kesehatan telah mendapatkan anggaran yang cukup memadai. Normansa, Hayat TV.
berkenaan dengan rencana APBD murni tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang telah dilaporkan, pada prinsipnya fraksi Golkar Kota Waringin Timur mendorong agar anggaran tersebut dapat diefektifkan sesuai dengan asas dan kebutuhan serta urgensi pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurut juru bicara fraksi Golkar Darmawati, dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan komitmen dan tanggung jawabnya, sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2021-2026. Terutama komitmen pembangunan infrastruktur jalan baik perkotaan dan daerah pedalaman. Pasalnya wilayah ini menjadi vital untuk mobilitas penduduk dan juga mobilitas ekonomi. Kemudian ungkap Darmawati, fraksi Golkar mengingatkan kembali perlunya kolaborasi semua pihak khususnya antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menggerakkan pembangunan. Dengan anggaran yang terbatas, Pemkab Kotim agar bersinergi dengan swasta melalui regulasi yang disepakati sehingga mereka dapat terlibat dengan baik dalam proses pembangunan. Fraksi Golkar juga berharap tidak terdengar lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dan keterlambatan penyelesaian program kegiatan fisik maupun anggaran dengan pelayanan dan kinerja yang baik. Akan menjadi modal dasar dalam mendorong semua SOPD bisa optimal meningkatkan PAD di berbagai sektor, hingga kemandirian daerah Kotim makin meningkat. Dalam ikhtiar optimalisasi penyelenggaraan program dan anggaran, fraksi Golkar mendukung dan mengapresiasi atas rencana pemerintah daerah untuk mengadakan lelang dini. Artinya setelah pengesahan APBD pada tanggal 22 November 2022, maka tanggal 23 November 2022, bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kotim akan dapat mulai mengadakan lelang, sehingga faktor keterlambatan implementasi anggaran selama ini tidak terjadi lagi. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Usia tua tidak membuat seorang kakek di Barito Utara insaf dan bertobat. Kelakuan bejatnya yang tega mencabuli anak di bawah umur membuatnya harus meringkuk di jeruji besi. Seorang kakek berumur 64 tahun warga Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah terpaksa harus berurusan dengan polisi akibat aksi bejatnya yang tega mencabuli anak di bawah umur.
Peristiwa itu terjadi ketika korban yang memiliki keterbelakangan mental berada dalam rumah seorang diri dan kedua orang tua korban berada di luar rumah. Saat situasi sepi, pelaku langsung masuk ke dalam rumah korban dan melancarkan aksi bejatnya. Usai melakukan pencabulan tersebut, pelaku kabur dan bersembunyi di kediaman keluarganya yang berada di Desa Bintang Ninggi 1, Kecamatan Teweh Selatan. Di lokasi tersebut pelaku akhirnya ditangkap oleh petugas tanpa perlawanan. Kemarin kita sudah melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka, di mana tersangka yang kita amankan ini telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana anak tersebut kondisinya disabilitas atau kurang normal, yang mana pada saat melakukan susila tersebut, pelaku masuk dalam rumah yang mana di rumah korban sendirian. Orang tuanya sedang melakukan kegiatan di luar rumah, tiba-tiba pelaku masuk langsung menyekap korban dan melakukan tindakan susila terhadap korban. Di samping menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda, 1 lembar celana pendek warna putih, 1 lembar celana dalam warna krem, dan beberapa barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Anang Fauzi, Silva TV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.